Hai, balik lagi di galeri tentang kisah. Di video kali ini kita akan ngebahas sejarah tentang kota tertua di dunia, yaitu Yerusalem. Tapi sebelum itu, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Thank you. Yerusalem juga dikenal dengan Al-Quds, merupakan salah satu kota tertua di dunia, terletak di sebuah dataran tinggi di pegunungan Yudea, antara Laut Tengah dan Laut Mati. Kota ini dianggap suci dalam tiga agama Abrahamik utama, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Sepanjang sejarahnya, Yerusalem pernah dihancurkan setidaknya 2 kali, dikepung sebanyak 23 kali, diserang 52 kali, dan direbut serta direbut kembali sebanyak 44 kali. Mengingat posisi sentral kota Yerusalem di tengah nasionalisme Yahudi dan nasionalisme Palestina, selektivitas yang diperlukan untuk merangkum lebih dari 5.000 tahun sejarah permukimannya seringkali dipengaruhi oleh latar belakang atau bias ideologis. Pada era kedaulatan Yahudi, sejarah Yerusalem dipandang penting oleh nasionalis Israel, atau Zionis, yang mengklaim hak atas kota ini berdasarkan garis keturunan Yahudi dari kerajaan Yehuda bangsa Israel, di mana Yerusalem adalah ibu kotanya. Kemudian pada era Islam, Kristen, dan berbagai era non-Yahudi lainnya, sejarah Yerusalem dipandang penting bagi nasionalis Palestina, yang mana mengklaim hak atas kota ini berdasarkan garis keturunan Palestina modern dari beragam bangsa berbeda yang telah tinggal di wilayah ini. Akibatnya, kedua belah pihak mengklaim bahwa sejarah Yerusalem telah dipolitisir oleh kalangan tertentu untuk memperkuat klaim mereka atas kota ini, dan hal ini dikonfirmasi dengan fokus-fokus berbeda yang dibuat beragam penulis pada berbagai peristiwa dan era. Bukti keramik menunjukkan pendudukan kota Daud selama zaman tembaga, yaitu pada milenium keempat sebelum Masehi. Kemudian, adanya bukti sebuah permukiman permanen selama awal zaman perunggu, sekitar tahun 3000 sampai dengan 2800 sebelum Masehi. Selanjutnya teks kutukan pada abad ke-19 sebelum Masehi, merujuk pada sebuah kota yang dengan berbagai cara ditranskripsikan sebagai Rusalimum, atau Urusalimum, atau Rosramen, serta pada surat Amarna, abad ke-14 sebelum Masehi, itu semua adalah bukti-bukti dan juga teks-teks yang pertama kali menyebut kota ini. Beberapa arkeolog, termasuk Kathleen Kenyon, meyakini bahwa Yerusalem didirikan oleh orang Semit Barat Laut, dengan permukiman yang terorganisir pada sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Kemudian, Nadav Naaman berpendapat bahwa fortifikasinya sebagai pusat suatu kerajaan terjadi pada sekitar abad ke-18 sebelum Masehi, dan permukiman pertama itu terletak di Ophel. Pada akhir zaman perunggu, Yerusalem merupakan ibu kota dari suatu negara kota vasal Mesir, yaitu sebuah permukiman sederhana yang memerintah beberapa desa terpencil dan daerah penggembalaan, dengan suatu garnisun Mesir yang kecil dan diperintah oleh orang-orang yang ditunjuk seperti Raja Abdi Heba. Pada masa Seti pertama dan Ramses kedua, dilangsungkan pembangunan skala besar seiring dengan meningkatnya kemakmuran. Periode ini berlangsung ketika Kanaan merupakan bagian dari kerajaan Mesir, bersesuaian dengan catatan Alkitab tentang invasi Yosua. Dalam Alkitab, Yerusalem didefinisikan berada dalam wilayah yang dialokasikan untuk suku Benyamin, namun diduduki oleh kaum Yebus. Daud dikatakan telah menaklukkan daerah-daerah ini dalam pengepungan Yebus, dan memindahkan ibu kotanya dari Hebron ke Yerusalem, di mana kemudian menjadi ibu kota dari suatu kerajaan Israel bersatu, serta salah satu dari beberapa pusat keagamaannya. Kesimpulan ini mungkin didasari oleh fakta bahwa Yerusalem tidak membentuk bagian dari sistem kesukuan Israel, dan hanya berfungsi sebagai pusat federasi tersebut. Ada perbedaan pendapat tentang sebuah struktur batu besar dan sebuah struktur batu bertingkat di dekatnya. Apakah struktur tersebut sebagai istana Raja Daud, atau berasal dari periode selanjutnya? Menurut Alkitab, Raja Daud memerintah selama 40 tahun, dan diperkirakan akhir pemerintahannya adalah tahun 970 sebelum Masehi.
Alkitab menyatakan bahwa Daud digantikan oleh Salomo putranya, yang kemudian membangun bait suci di Gunung Moria. Bait Salomo, kemudian dikenal sebagai bait pertama, melanjutkan suatu peranan penting dalam sejarah Yahudi sebagai tempat penyimpanan tabut perjanjian. Setelah Salomo wafat, 10 dari suku Israel Utara memisahkan diri, namun suku-suku selatan bersama dengan imam keturunan Harun tetap tinggal di Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan Yehuda. Peninggalan arkeologis dari era Israel kuno juga meliputi terowongan Hizkia, yakni sebuah akuaduk yang dibangun oleh Raja Yudea Hizkia dan dihiasi dengan inskripsi Ibrani kuno yang dikenal sebagai inskripsi Siloam, suatu fortifikasi pertahanan dengan sebutan tembok lebar yang dibangun oleh Hizkia pada abad ke-8 sebelum Masehi. Ketika orang Assyria menaklukkan kerajaan Israel pada tahun 722 sebelum Masehi, Yerusalem diperkuat oleh masuknya gelombang pengungsi yang sangat besar dari kerajaan utara. Periode bait pertama berakhir sekitar tahun 586 sebelum Masehi, dengan ditaklukkannya Yehuda dan Yerusalem oleh bangsa Babilonia, serta penghancuran bait Salomo oleh mereka. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Kaisar Persia Koresi Agung mengundang orang Yahudi dari Babilonia agar pulang ke Yehuda untuk membangun kembali bait tersebut. Pembangunan bait kedua terselesaikan pada tahun 516 sebelum Masehi dalam masa pemerintahan Darius Agung, 70 tahun setelah penghancuran bait pertama. Beberapa saat setelah tahun 485 sebelum Masehi, Yerusalem dikepung, ditaklukkan, dan sebagian besarnya dihancurkan oleh suatu koalisi negara-negara tetangganya. Pada sekitar tahun 445 sebelum Masehi, Raja Artasasta pertama dari Persia mengeluarkan sebuah dekret yang memperbolehkan kota ini, termasuk temboknya, untuk dibangun kembali. Yerusalem kembali berperan sebagai ibu kota Yehuda dan pusat ibadah Yahudi. Ketika Alexander Agung menaklukkan Kekaisaran Persia, Yerusalem dan Yudea berada di bawah kendali Makedonia, yang pada akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan dinasti Ptolemaik pimpinan Ptolemaios pertama. Pada tahun 198 sebelum Masehi, dinasti Selekit pimpinan Antiochos ketiga merebut Yerusalem dan Yudea dari Ptolemaios kelima. Upaya Selekit untuk menata kembali Yerusalem sebagai suatu negara kota Helenis, mencapai puncaknya pada tahun 168 dengan terjadinya pemberontakan Makabe yang dipimpin oleh Matatias dan 5 putranya melawan Antiochos keempat Epiphanes, serta pendirian kerajaan Hashmonaim oleh mereka pada tahun 152 sebelum Masehi dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Pada tahun 63 sebelum Masehi, Pompeius Agung turut campur tangan dalam suatu perjuangan demi singgasana Hashmonaim dan merebut Yerusalem, sehingga memperluas pengaruh Republik Romawi atas Yudea. Setelah suatu invasi singkat oleh orang Partia, Yudea menjadi suatu tempat perjuangan antara pasukan pro-Romawi dan pro-Partia, yang akhirnya memicu bangkitnya seorang Edom bernama Herodes. Herodes Agung, sebagaimana ia dikenal, mengabdikan dirinya untuk mengembangkan dan memperindah kota ini. Ia membangun berbagai tembok, menara dan istana, serta memperluas bukit bait suci, juga memperkuat halamannya dengan blok-blok batu dengan berat mencapai 100 ton. Dalam masa pemerintahan Herodes, areal bukit bait suci dilipat gandakan luasnya. Tak lama setelah wafatnya Herodes, Yudea pada tahun 6 Masehi, berada dalam pemerintahan Romawi secara langsung sebagai provinsi Yudea. Kekuasaan Romawi atas Yerusalem dan wilayahnya menghadapi tantangan dalam Perang Yahudi Romawi pertama yang berakhir dengan kemenangan Romawi. Bait kedua dihancurkan pada tahun 70 Masehi, dan seluruh kota dihancurkan dalam perang tersebut. Kekuasaan Romawi kembali ditantang selama pemberontakan Bar Kokhba yang bermula pada tahun 132 Masehi, dan dimenangkan kembali oleh orang Romawi pada tahun 135 Masehi. Setelah pemberontakan Bar Kokhba, Kaisar Hadrianus menggabungkan Provinsi Yudea dengan provinsi-provinsi di sekitarnya dengan nama baru, yaitu Syria Palestina, untuk menggantikan nama Yudea. Kota ini diganti namanya menjadi Aelia Capitolina, dan dibangun kembali dengan gaya seperti kota Romawi pada umumnya. Orang Yahudi dilarang memasuki kota ini, dengan konsekuensi hukuman mati.
kecuali untuk 1 hari pada setiap tahunnya, yaitu saat hari peringatan Tisya B'Av. Dalam rentang beberapa dekade, Yerusalem berpindah tangan dari kekuasaan Bizantium ke Persia, lalu kembali lagi ke dalam kekuasaan Bizantium Romawi. Menyusul tekanan Khosrau kedua, pada abad ke-7 dari Sasaniyah melalui Syria, Sahbras dan Sahin, menyerang Yerusalem dengan dibantu oleh kaum Yahudi dari Palestina Prima, yang mana telah bangkit untuk melawan kaum Bizantin. Dalam pengepungan Yerusalem pada tahun 614, setelah 21 hari pengepungan militer tanpa kenal lelah, Yerusalem dapat ditaklukkan dan direbut. Kota taklukan ini tetap berada dalam kendali Sasaniyah selama kurang lebih 15 tahun hingga Kaisar Bizantium Heraklius merebutnya kembali pada tahun 629. Yerusalem Bizantin ditaklukkan oleh pasukan Arab pimpinan Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi. Di kalangan Muslim, era Islam awal disebut sebagai Madinat Bait al-Maqdis, atau Kota Bait Suci, yang mana hanya sebatas pada wilayah Bukit Bait Suci, atau Kompleks Al-Haram. Proses Islamisasi Yerusalem dimulai pada tahun pertama Hijriyah, atau 623 Masehi, ketika kaum Muslim diinstruksikan untuk sembahyang menghadap kiblat, atau ke arah kota ini, dan bagi umat Muslim diyakini merupakan tempat terjadinya perjalanan malam Nabi Muhammad dan kenaikannya ke surga. Kemudian, setelah 13 tahun arah kiblat diganti ke Mekah. Pada tahun 638 Masehi, Kekhalifahan Islam memperluas kekuasaannya ke Yerusalem, dan dengan adanya penaklukan oleh bangsa Arab, kaum Yahudi diizinkan kembali ke kota ini. Khalifah Rashidin Umar bin Khattab menandatangani suatu perjanjian dengan Patriarki Kristen Yerusalem Sophronius, yang mana sang khalifah memberikan jaminan kepadanya bahwa penduduk dan tempat-tempat suci kaum Kristen di Yerusalem akan dilindungi di bawah pemerintahan kaum Muslim. Pada akhir abad ke-7, Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan pembangunan Kubah Sakrah, atau Kubah Batu. Pembangunan sakra tersebut bertujuan agar dapat mengimbangi kemegahan gereja-gereja monumental di Yerusalem. Selama 400 tahun berikutnya, ketenaran Yerusalem berkurang karena berbagai kekuatan kaum Arab di wilayah tersebut saling berebut kendali atasnya. Pada tahun 1073, terjadi perebutan oleh Kekaisaran Seljuk di bawah komando Atsis bin Uwak. Setelah Atsis terbunuh, Pangeran Seljuk Tutush pertama memberikan Yerusalem kepada Artuk Bey, seorang komandan Seljuk lainnya. Setelah meninggalnya Artuk pada tahun 1091, kedua putranya, yaitu Sokmen dan Ilgozi, memerintah kota ini sampai dengan direbutnya kembali kota ini oleh Kekhalifahan Fatimiyah pada tahun 1098. Pada tahun 1099, penguasa Fatimiyah mengusir penduduk Kristen pribumi sebelum Yerusalem ditaklukkan oleh tentara salib, yang kemudian melakukan pembantaian terhadap kebanyakan penduduk Yahudi dan Muslim melalui suatu periode pengepungan. Kota ini praktis dikosongkan dan dikolonisasi kembali dengan arus masuk dari beraneka ragam kaum, yaitu Yunani, Bulgaria, Hongaria, Georgia, Armenia, Syria, Mesir, Nestorian, Maronit, Miafisit, Yakobit, Koptik, dan lain-lain, untuk menghalangi kembalinya kaum Yahudi dan Muslim yang masih bertahan hidup. Kemudian, di bagian timur laut kota, dimukimkan kembali kaum Kristen Timur dari Transyordan, yaitu di sebelah timur Sungai Yordan. Alhasil pada tahun 1099, populasi Yerusalem meningkat kembali menjadi sekitar 30.000 penduduk. Pada tahun 1187, Yerusalem direbut dari tentara salib oleh Salahuddin Ayyubi, yang mengizinkan kaum Yahudi dan Muslim untuk kembali dan menetap di kota ini. Menurut ketentuan penyerahan, 60.000 orang Franka dibebaskan dengan tebusan, dan diusir dari kota ini, dan penduduk Kristen Timur diizinkan kembali untuk menetap. Di bawah dinasti Ayyubiyah pimpinan Saladin, suatu periode investasi besar dimulai dengan dibangunnya berbagai perumahan, pasar, pemandian umum, dan hostel untuk peziarah serta penetapan wakaf. Meski demikian, hampir sepanjang abad ke-13, Yerusalem mengalami penurunan status menjadi sebuah desa karena jatuhnya nilai strategis kota ini dan pergulatan di internal Ayyubiyah.
Dari tahun 1229 sampai 1244, Yerusalem dikembalikan secara damai ke dalam kendali kaum Kristen sebagai hasil dari suatu perjanjian pada tahun 1229, antara Kaisar Romawi Suci Friedrich II mewakili tentara salib dan Sultan Ayyubiyah Al-Kamil dari Mesir, sehingga mengakhiri Perang Salib ke-6. Kaum Ayyubiyah mempertahankan kendali atas tempat-tempat suci Muslim, sementara Friedrich tidak diizinkan untuk memulihkan fortifikasi Yerusalem. Pada tahun 1243, Yerusalem kembali dikuasai orang-orang Kristen, dan pada tahun 1244, Kekaisaran Khwarezmian merebut kota itu. Kemudian selanjutnya, kaum Khwarezmian diusir oleh Ayyubiyah pada tahun 1247. Dari tahun 1260 sampai 1517, Yerusalem diperintah oleh kaum Mamluk. Selama periode ini, terjadi banyak bentrokan antara kaum Mamluk di satu sisi dan para tentara salib serta suku Mongol di sisi lainnya. Daerah ini juga mengalami banyak gempa bumi dan juga wabah hitam. Beberapa keberadaan kaum Kristen Eropa dipertahankan di kota ini dengan adanya Ordo Makam Kudus. Pada tahun 1516, Yerusalem diambil alih oleh Kekaisaran Ottoman, bersama dengan seluruh Suriah Raya di bawah Sulaiman yang Agung, termasuk pembangunan tembok, yang saat ini dikenal sebagai Kota Tua. Aturan Sulaiman dan Sultan Ottoman berikutnya, membawa era kedamaian agama, di mana Yahudi, Kristen, dan Muslim, menikmati kebebasan beragama, serta kota ini menjadi terbuka untuk semua agama, meskipun manajemen kekaisaran setelah Sulaiman Agung mengalami stagnasi ekonomi. Kaum Utsmaniyah, atau yang lebih dikenal Ottoman, membawa banyak inovasi dan modernisasi kota, seperti sistem pos modern yang dikelola oleh berbagai konsulat, serta layanan pengangkutan dan kereta pos reguler. Pada pertengahan abad ke-19, kaum Utsmaniyah membangun jalan aspal pertama dari Yafo ke Yerusalem, dan sejak tahun 1892, jalur kereta api telah ada di kota ini. Setelah aneksasi Yerusalem oleh Muhammad Ali dari Mesir pada tahun 1831, berbagai konsulat dan misi dari luar negeri mulai didirikan di kota ini. Pada tahun 1836, Ibrahim Pasha mengizinkan warga Yahudi di Yerusalem untuk merestorasi 4 sinagoga besar, di antaranya yaitu Sinagoga Hurba. Dalam pemberontakan petani yang terjadi di seluruh negeri, Qasim al-Ahmad memimpin pasukannya dari Nablus untuk menyerang Yerusalem, dengan dibantu oleh klan Abu Ghosh, dan memasuki kota pada tanggal 31 Mei tahun 1834. Kaum Kristen dan Yahudi di Yerusalem menjadi sasaran pada serangan ini. Pada bulan berikutnya, pasukan Mesir pimpinan Ibrahim mengusir pasukan Qasim di Yerusalem. Pemerintahan Utsmaniyah dipulihkan kembali statusnya pada tahun 1840. Namun banyak kaum Muslim Mesir yang tetap tinggal di Yerusalem serta semakin banyak kaum Yahudi dari Algier dan Afrika Utara yang mulai menetap di kota ini. Pada sekitar tahun 1840 dan 1850, kekuatan-kekuatan internasional mulai saling berebut pengaruh di Palestina karena mereka berupaya untuk memperluas perlindungan mereka atas kelompok minoritas keagamaan di wilayah ini. Pada tahun 1860-an, lingkungan-lingkungan baru mulai berkembang di luar tembok kota lama untuk menampung para peziarah, dan juga untuk mengurangi kepadatan penduduk, serta sanitasi yang buruk di dalam kota ini. Kawasan Rusia dan Miskenot Saananim didirikan pada tahun 1860, diikuti oleh banyak lainnya. Pada tahun 1874, Yerusalem menjadi pusat dari sebuah distrik administratif khusus, dilepaskan dari vilayat Suriah dan berada di bawah kewenangan langsung Istanbul yang disebut Mutasarrif Yerusalem. Pada saat Jenderal Allenby mengambil Yerusalem dari Ottoman pada tahun 1917, kota baru itu adalah tambal sulam lingkungan dan komunitas dari masing-masing karakter etnis yang berbeda.
Ini berlanjut di bawah pemerintahan Inggris, ketika kota baru Yerusalem tumbuh di luar tembok kota lama, dan kota tua Yerusalem secara bertahap muncul sebagai lingkungan tua yang miskin. Sir Ronald Storr, gubernur militer Inggris pertama di kota itu, mengeluarkan perintah perencanaan kota yang mewajibkan bangunan baru di kota menggunakan batu pasir, yang bertujuan untuk melestarikan sebagian tampilan kota secara keseluruhan. Pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa pada konferensi Lausanne, mempercayakan Britania Raya untuk menjalankan fungsi administratif atas Palestina, Transjordania di dekatnya, dan juga Irak. Saat itu Britania berhadapan dengan suatu konflik kebutuhan yang berakar dari masa pemerintahan Utsmaniyah, di mana berbagai kesepakatan untuk penyediaan air, listrik, dan pembangunan sistem tram, semuanya di bawah konsesi-konsesi yang diberikan otoritas Utsmaniyah, ditandatangani oleh kota Yerusalem dan seorang warga Yunani bernama Euripides Mavromatis pada tanggal 27 Januari tahun 1914. Pekerjaan berdasarkan konsesi-konsesi ini tidak juga dimulai, dan hingga akhir peperangan, pasukan pendudukan Britania menolak untuk mengakui keabsahannya. Mavromatis mengklaim bahwa konsesi-konsesinya tumpang tindih dengan konsesi Auja yang diberikan pemerintah kepada Rutenberg pada tahun 1921, sehingga ia telah kehilangan hak-hak hukumnya. Konsesi Mavromatis pada dasarnya tetap berlaku kendati awalnya ada upaya-upaya dari Britania untuk menghapuskannya. Konsesi ini mencakup Yerusalem dan daerah-daerah lain dalam radius 20 km dari gereja Makam Kudus. Dari tahun 1922 hingga 1948, keseluruhan populasi Yerusalem meningkat dari 52.000 menjadi 165.000 dengan 2/3-nya orang Yahudi dan 1/3-nya orang Arab, termasuk umat Muslim dan Kristen. Hubungan antara kaum Muslim dan Kristen Arab dengan penduduk Yahudi yang kian bertumbuh di Yerusalem mengalami kemerosotan sehingga berulang kali terjadi kerusuhan, seperti kerusuhan Arab, yang terjadi pada tahun 1920 dan tahun 1929. Setelah berakhirnya mandat Britania untuk Palestina, rencana pembagian Palestina oleh PBB pada tahun 1947 merekomendasikan pembentukan rezim internasional khusus di kota Yerusalem, yaitu Corpus Separatum, di bawah administrasi PBB. Rezim internasional tersebut rencananya diberlakukan untuk jangka waktu 10 tahun, namun rencana ini tidak terlaksana karena terjadi peperangan pada tahun 1948. Sementara Britania menarik diri dari Palestina, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Bertentangan dengan rencana pembagian, yang bertujuan membentuk sebuah kota terpisah antara negara Arab dan negara Yahudi, Israel menaklukkan Yerusalem Barat beserta bagian-bagian utama wilayah Arab yang dialokasikan untuk negara Arab di masa mendatang. Sedangkan Yordania mengambil alih Yerusalem Timur dan tepi Barat. Perang tersebut memicu perpindahan penduduk Yahudi dan Arab dari kota ini. 1.500 penduduk kawasan Yahudi di kota lama terusir keluar dan beberapa ratus lainnya dijadikan tawanan ketika Legiun Arab merebut kawasan itu pada tanggal 28 Mei. Penduduk Arab di Katamon, Talbia, dan koloni Jerman tersingkir dari rumah mereka. Pada akhir peperangan, Israel memegang kendali atas 12 dari 15 kawasan penduduk Arab di Yerusalem. Diperkirakan bahwa setidaknya 30.000 orang menjadi pengungsi. Perang tahun 1948 mengakibatkan pembagian wilayah Yerusalem, sehingga kota lama yang bertembok tersebut sepenuhnya terletak di sisi Yordania dari perbatasan. Wilayah tanpa pemilik di antara Yerusalem Barat dan Timur menjadi jelas keberadaannya pada bulan November tahun 1948. Moshe Dayan, komandan pasukan Israel di Yerusalem, bertemu dengan Abdullah El-Tel, mitranya dari Yordania, di sebuah rumah kosong di lingkungan Musrara, Yerusalem, dan menandai posisi mereka masing-masing dalam peta, serta menjadi garis perbatasan final dalam perjanjian gencatan senjata 1949, yang mana membagi kota ini dan menjadikan Gunung Scopus sebagai daerah kantong Israel di Yerusalem Timur.
Kawat berduri dan pagar beton dipasang di tengah-tengah kota, melewati dekat gerbang Yafo di sebelah barat kota lama, dan suatu titik persimpangan didirikan di gerbang Mandelbaum. Setelah pendirian negara Israel, Yerusalem dideklarasikan sebagai ibu kotanya dan Yordania secara resmi menganeksasi Yerusalem Timur pada tahun 1950, dan memberlakukan hukum Yordania di wilayah itu, serta mendeklarasikannya sebagai ibu kota kedua Yordania pada tahun 1953. Hanya Britania Raya dan Pakistan yang secara resmi mengakui aneksasi tersebut. Namun beberapa akademisi meragukan pandangan yang menyatakan bahwa Pakistan mengakui aneksasi Yordania. Setelah tahun 1948, sejak keseluruhan kota lama berada di bagian timur garis gencatan senjata, Yordania mengambil alih kendali atas semua tempat suci di wilayah tersebut. Tempat-tempat suci Muslim dipertahankan dan direnovasi, namun bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata, kaum Yahudi tidak diberikan akses ke tempat-tempat suci mereka dan banyak di antaranya dihancurkan atau dicemarkan. Yordania hanya mengizinkan akses yang sangat terbatas ke tempat-tempat suci Kristen. Dan berbagai pembatasan diberlakukan terhadap penduduk Kristen sehingga menyebabkan banyak di antaranya meninggalkan kota ini. Dari 58 sinagoge yang terletak di dalam kota lama, setengahnya dirobohkan atau dikonversi menjadi kandang kuda dan kandang ayam, termasuk sinagoge Tiferet Yisrael dan Hurba. Pemakaman Yahudi Bukit Zaitun yang berusia 3.000 tahun dicemari, dan batu-batu nisannya digunakan untuk membangun berbagai fortifikasi tentara Yordania, jamban, dan jalan. 38.000 makam dalam pemakaman Yahudi tersebut dihancurkan, dan orang-orang Yahudi dilarang dimakamkan di sana. Tembok Barat, atau Tembok Ratapan, diubah menjadi sebuah tempat suci khusus kaum Muslim yang dihubungkan dengan Al-Burak. Kemudian sebaliknya, otoritas Israel menelantarkan makam-makam dalam pemakaman Mamila milik kaum Muslim di Yerusalem Barat, yang berisikan jenazah figur-figur dari periode Islam awal, dan memfasilitasi pembuatan sebuah tempat parkir serta toilet-toilet umum di sebagian besar area tersebut pada tahun 1964. Selama periode ini, banyak bangunan penting keagamaan dan bersejarah lainnya yang dihancurkan serta diganti dengan bangunan-bangunan modern. Selama Perang tahun 1948 tersebut, penduduk Yahudi di Yerusalem Timur diusir keluar oleh Legiun Arab dari Yordania. Otoritas Yordania mengizinkan para pengungsi Palestina keturunan Arab akibat perang tersebut untuk menetap di kawasan Yahudi sebelumnya, dan kawasan ini menjadi dikenal dengan nama Harat al-Saraf. Pada tahun 1966, otoritas Yordania merelokasi 500 dari mereka ke kamp pengungsi Suafat, untuk mengubah kawasan Yahudi menjadi taman publik. Walaupun Israel memohon supaya Yordania tetap netral selama perang 6 hari, namun dikarenakan Yordania telah menandatangani suatu perjanjian pertahanan dengan Mesir pada tanggal 30 Mei tahun 1967, Yordania terlibat perang tersebut dan menyerang Yerusalem Barat yang berada di bawah kendali Israel. Setelah pertempuran jarak dekat antara tentara Yordania dan Israel di Bukit Bait Suci, pasukan pertahanan Israel berhasil merebut Yerusalem Timur dan seluruh tepi barat. Yerusalem Timur, beserta beberapa wilayah tepi barat di dekatnya yang terdiri dari beberapa lusin desa Palestina selanjutnya dianeksasi oleh Israel. Begitu juga tempat-tempat suci Kristen dan Muslim. Pada tanggal 27 Juni tahun 1967, beberapa minggu setelah perang berakhir, Israel memperluas yurisdiksi dan hukumnya untuk Yerusalem Timur dan beberapa daerah di sekitarnya, menggabungkannya dengan munisipalitas Yerusalem. Pada tanggal 10 Juli tahun 1967, Menteri Luar Negeri Abba Eban menjelaskan kepada Sekretaris Jenderal PBB bahwa istilah aneksasi tidaklah akurat. Menurut Eban, langkah-langkah yang diambil oleh Israel, berhubungan dengan integrasi Yerusalem di area-area munisipal dan administratif, serta berfungsi sebagai suatu dasar hukum untuk perlindungan tempat-tempat suci di Yerusalem. Israel melakukan sensus penduduk Arab di area-area yang dianeksasinya.
Mereka diberikan status penduduk permanen dan opsi untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Israel. Sejak tahun 1967, berbagai area baru untuk kaum Yahudi bertumbuh dengan cepat di sektor timur, sementara belum ada pembuatan lingkungan baru untuk warga Palestina. Aneksasi Yerusalem Timur ditanggapi dengan kecaman internasional. Kementerian Luar Negeri Israel membantah kalau aneksasi Yerusalem merupakan suatu pelanggaran hukum internasional. Status akhir Yerusalem telah menjadi salah satu hal terpenting dalam perselisihan antara para juru runding Israel dan Palestina untuk mencapai perdamaian.